Anggota istimewa meskipun tidak diberikan KTA. Ini kan satu perasaan yang kemudian dijaga agar Jokowi tidak tersakiti itu kan. Atau mungkin Gerindra yang kemudian mengatakan ya Gerindra partai terbuka gitu kan. Tapi pada satu inti yang kemudian dari semua partai-partai politik yang ada, tidak satu pun dari mereka menawarkan kepada Jokowi untuk kemudian bergabung. Nama Jokowi itu masuk dalam 27 nama kader yang akan dipecat oleh PDI Perjuangan. Hai korban ghosting, pada akhirnya kita akan kehilangan berbagai macam hal saat kita melakukan satu hal. Dan itu menjadi wajar yang kemudian terjadi dari berbagai macam proses-proses kehidupan kita. Kalau akhir-akhir ini ada berbagai macam cerita-cerita bahwa pertanyaan-pertanyaan ini muncul, apakah kemudian Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution atau kita kelompokkan menjadi satu keluarga Jokowi, itu masih berstatus anggota PDIP atau bukan. Pasca pemecatan Effendi Simbolon yang kemudian akhirnya kasus atau kepartaian identitas Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution itu kembali dipertanyakan. Apakah kemudian akhirnya mereka ini juga sudah dipecat sebagai kader PDIP atau enggak gitu. Sedangkan di satu sisi pernyataan-pernyataan dari Sekjen PDIP selalu mengatakan bahwa ya kalau sudah keluar dari berbagai macam nilai-nilai idealis dari satu partai atau nilai-nilai ideologi dari partai, ya dia sudah keluar sebenarnya gitu sebagai keanggotaan partai politik PDI Perjuangan gitu. Tapi di satu sisi juga ada jawaban-jawaban yang menarik dari Puan Maharani. Iya atau enggak gitu kan. Ini kan akhirnya memberikan berbagai macam persepsi yang kemudian nggak ketemu kepastiannya apakah kemudian Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution yang kemudian berkelompok dalam keluarga Jokowi tetap berstatus anggota PDIP atau enggak gitu. Kemudian kita bertanya, mana suratnya, mana hal-hal sebagainya gitu kan. Sehingga itu juga muncul dari kalimat Ganjar bahwa ya seharusnya ada surat keterangan gitu atau surat keputusan bahwa Jokowi, Bobi Nasution, dan Gibran Rakabuming Raka sudah bukan anggota PDIP. Sesederhananya kan begitu saja sebenarnya. Nah, tapi sampai sekarang kita masih belum melihat apakah kemudian kepastian dari keanggotaan partai PDI Perjuangan Jokowi ini apakah masih tetap atau tidak, atau memang sudah dipecat sebagai kader gitu kan. Tapi yang kemudian akhirnya menarik adalah ketika kemudian narasi ini muncul, narasi ini keluar, ada berbagai macam partai-partai politik yang akhirnya terbuka. Bahwa Golkar misalnya terbuka dengan Presiden Jokowi, dan bahkan mereka sudah menjadi anggota Golkar ketika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi semuanya sebagai anggota kehormatan, dan anggota kehormatan ini gak perlu KTA. Ini kan ibaratnya Golkar ingin menjaga perasaan Jokowi agar Jokowi ini tetap sebagai keanggotaan istimewa meskipun tidak diberikan KTA. Ini kan satu perasaan yang kemudian dijaga agar Jokowi tidak tersakiti itu kan. Atau mungkin Gerindra yang kemudian mengatakan ya Gerindra partai terbuka gitu kan. Tapi pada satu inti yang kemudian dari semua partai-partai politik yang ada, tidak satu pun dari mereka menawarkan kepada Jokowi untuk kemudian bergabung. Ini kan ibaratnya ya terserah gitu, masuk ya masuk, kalau enggak ya terserah gitu. Kita kan nggak mau maksa juga gitu. Tapi dalam satu posisi tidak ada tawaran kepada Presiden Jokowi untuk kemudian bergabung pada partai politik, baik itu Gerindra, baik itu PKB, baik itu Golkar ataupun partai-partai politik yang lain gitu. Gak ada tawaran gitu. Dan ada satu kalimat yang kemudian juga menjadi kebingungan bagi wartawan-wartawan ketika Jokowi ditanya tentang status keanggotaannya di PDIP. Kemudian beliau hanya menjawab bahwa ya berarti partai perorangan katanya. Ini kan banyak multitafsir gitu. Apakah kemudian partai perorangannya adalah tentang PDIP ini partai perorangan, atau kemudian Jokowi sendiri yang kemudian akhirnya berdiri sebagai seorang diri, atau tentang apa gitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan gitu. Dan memang ciri-ciri yang kemudian ingin disampaikan ketika dalam proses wawancara-wawancara demikian, rasa-rasanya memang selaku ingin terlihat misterius gitu supaya dibicarakan. Karena kalau nggak dibicarakan hilang selesai sudah apa yang kemudian akhirnya menjadi pembicaraan-pembicaraan tentang Jokowi. Karena semakin beliau tidak dibicarakan, pada akhirnya juga akan semakin melemah kekuatan politiknya. Kan sesederhana itu kan. Itu kenapa kemudian seharusnya kita mulai berhenti bicara tentang Jokowi. Tapi tetap pada akhirnya terus dibicarakan karena status keanggotaannya atau pertarungannya dengan PDIP selalu dipermasalahkan dan selalu dipersoalkan, sehingga ini menjadi salah satu view berita yang cukup menarik untuk terus dibahas gitu. Bagaimana kemudian hubungan antara Jokowi dan PDIP gitu. Apakah kemudian memang sudah benar dipecat, atau
memang belum dipecat gitu, atau memang Jokowi saja yang kemudian belum menyerahkan kartu anggotanya sehingga sampai sekarang belum selesai prosedur pemecatannya. Ini kan membingungkan gitu kan, sehingga akhirnya kita melihat pernyataan-pernyataan beliau bahwa ketika akhirnya beliau ini mengatakan saya adalah partai perseorangan atau berarti partai perorangan, ini kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu berdiri sendiri dan menaungi seluruh partai. Dia kan ingin menguasai seluruh partai politik, bahwa dia dekat dengan Golkar iya, dia dekat dengan Gerindra iya, dia dekat dengan semua partai kecuali PDIP. Dia sesederhananya hanya ingin mengatakan itu gitu. Meskipun sebenarnya pada akhirnya opsi-opsi yang muncul hanya tentang Gerindra dan Golkar, yang lain nggak ada yang bicarakan soal tentang Jokowi. Apakah kemudian akhirnya akan diterima di partai tersebut atau enggak gitu? Nggak ada yang menawarkan itu dan tidak ada yang membicarakan itu gitu. Ini kan dalam satu posisi berarti Jokowi sebenarnya ingin berdiri sendiri, tapi dia ingin mengatur partai-partai politik yang ada. Ingin menjadi raja di antara partai-partai politik, ingin menjadi raja di antara ketua-ketua umum partai gitu kan. Sehingga dari berbagai macam kejadian-kejadian ini kita melihat sebenarnya apakah kemudian Jokowi ini ingin berdiri sendiri dan menaungi seluruh partai, atau dia berkuasa dengan berbagai macam partai politik, atau memang ketika pada akhirnya Jokowi memutuskan bahwa dia akan masuk sebagai anggota Golkar atau beliau akan masuk sebagai anggota Gerindra misalnya, maka partai politik yang lain tidak pernah akan ada urusan dengan Jokowi lagi. Sehingga ini tidak menarik kalau pada akhirnya berbagai macam partai politik ini tidak bisa dikontrol oleh Jokowi gitu kan. Dia kan inginnya seperti itu. Sehingga kalau masuk sebagai anggota Golkar atau ada di dalam barisan Golkar, pada akhirnya Gerindra sudah tidak peduli lagi. Pada akhirnya partai-partai politik yang lain juga tidak peduli lagi. Sehingga dia tetap ingin berada di luar tapi menjaga komunikasi dengan seluruh partai yang ada. Dan kita akhirnya menunggu. Karena PDIP akan mengeluarkan 27 nama yang kemudian mereka dipecat sebagai kader. Kita akan melihat apakah kemudian nama Jokowi itu masuk dalam 27 nama kader yang akan dipecat oleh PDI Perjuangan. Kita akan lihat apakah kemudian nama itu akan muncul bersama Gibran dan Bobi Nasution, atau memang masih ada persoalan-persoalan yang belum selesai. Dan karena sampai sekarang ketika kemudian ada berbagai macam kader yang melenceng, itu suratnya cepat sekali untuk kemudian keluar. Effendi keluar gitu kan, kemudian Ara keluar kan, kemudian Budiman keluar gitu, sehingga cepat sekali. Tapi dalam proses keluarga Jokowi ini kok rasa-rasanya tidak terlihat gitu. Apakah kemudian ini memang sedang menjadi persoalan atau permainan yang kemudian sedang ingin ditunjukkan atau seperti apa? Tapi apapun yang kemudian akhirnya terjadi dengan berbagai macam proses ini, kalau pada akhirnya Jokowi tetap berdiri seorang diri dan dia berada pada perseorangan yang kata beliau, ya saya partai perorangan, maka semakin lama beliau juga akan semakin ditinggalkan oleh partai-partai politik yang lain. Tapi ketika beliau akhirnya memutuskan untuk masuk dan bergabung dalam salah satu partai politik, maka beliau akan ditinggalkan oleh partai-partai politik yang lain kecuali yang beliau masuki itu. Dan sampai sekarang tidak ada satupun partai yang kemudian menawarkan agar Jokowi bergabung kepada partai politik itu, tapi lebih kepada secara soft mengatakan untuk kemudian menghargai perasaan Jokowi bahwa kita adalah partai terbuka. Ini kan akhirnya sebenarnya ingin bilang tidak, cuma gak enak lah, jadi kita perhalus saja, ya kita partai terbuka. Itu kan kayak orang yang akhirnya nembak seseorang bahwa aku mencintaimu, kemudian dia bilang mending kita temenan aja. Sebenarnya kan cuma mau bilang bahwa saya gak suka sama kamu. Kan sesederhana itu. Tapi untuk kemudian menjaga perasaan sebagai etika partai politik dan menghargai mantan presiden, maka hal ini akhirnya menjadi wajar. Tapi apapun yang kemudian terjadi, pada akhirnya berbagai macam kekuatan-kekuatan partai politik atau berbagai macam-macam kekuatan politik dari Jokowi juga akan selesai ketika orang-orangnya juga sudah selesai dengan masa jabatannya. Dan kita akan melihat bagaimana kemudian akhirnya kerenggangan antara Prabowo dan Jokowi itu berlangsung setelah 2 tahun ke depan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.